Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Krismana Jatiningrum. Saya dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang warehouse layout dari sebuah studi kasus. Pada studi kasus kali ini, terdapat sebuah perusahaan bernama PT MM Log yang ada di Kota Bandung yang mempunyai sebuah gudang dengan spesifikasi ukuran 27 meter kali 18 meter kali 4 meter dan hanya mempunyai satu lantai. Terdapat tiga pintu, yakni pintu masuk, keluar, dan pintu darurat. Terdapat ruangan kantor, toilet atau musola, dan juga loker. Dan gudang tersebut mempunyai tiang-tiang bangunan yang digambarkan sebagai kotak hitam kecil. Dan pastinya tempat tersebut tidak dapat ditempati oleh barang-barang. Dalam warehouse tersebut juga tidak memiliki rak, sehingga barang-barang hanya bisa disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan. Peralatan material handling yang dapat digunakan hanyalah hand pallet manual dengan unit dimension berukuran 1550 dikali 550 dikali 400. PT MM Log ini mempunyai kontrak, mendapatkan kontrak dari sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang mereka sebagai berikut. Barang-barang diklasifikasikan berdasarkan prioritas, yakni barang yang siap kirim, barang fast moving, barang slow moving, barang promosi, barang rusak, dan juga barang yang siap masuk. Barang tersebut terdapat dua jenis barang yang disimpan, yakni barang cair dan juga barang bubuk. Terdapat barang pendukung berupa packing kardus. Nah, di sini sudah dibuat sebuah warehouse layout yang akan saya analisa untuk PT MM Log sesuai dengan studi kasus yang sudah dijelaskan tadi. Di sini terdapat tiga pintu, yakni pintu masuk, pintu keluar, dan juga emergensi. Di sini untuk pintu masuknya berada di sebelah kiri, beserta untuk proses receiving dan juga di sebelah kanan, yakni pintu keluarnya yang akan langsung berada untuk proses shipping. Di sini juga terlihat beberapa ruangan, yakni dari loker, ruang toilet atau musola, kemudian kantor, dan juga tempat-tempat lainnya yang sudah dibentuk sedemikian rupa dengan mengacu pada mm, aliran U-shape. Di sini sudah terdapat petunjuk arah atau petunjuk proses kerjanya dari receiving sampai proses shippingnya. Kemudian saya membuat analisa sebagai berikut untuk layout yang dibuat ini berbentuk U-shape, di mana arus kegiatan di warehouse dimulai dari pintu receiving yang berada di sebelah kiri dan berakhir di pintu shipping atau pintu yang berada di sebelah kanan tersebut. Dari pintu masuk dapat ditemukan penyimpanan barang yang siap untuk dilakukan proses receiving, yang kemudian data tersebut dapat diintegrasikan ke data stok warehouse. Tempat palet dan juga peralatan material handling sengaja disimpan dekat proses receiving maupun shipping karena tempat tersebut cukup mudah dijangkau pada saat proses loading dan unloading. Dan pastinya peralatan tersebut memang peralatan yang sering digunakan untuk proses receiving maupun proses shipping. Yang keempat, posisi loker dan juga kamar mandi dibuat terpisah dari ruang pemrosesan agar tidak menghalangi kegiatan operasional. Dan juga untuk posisi kantornya berada di tempat yang strategis, yakni di antara proses receiving, storage, dan juga shipping yang digunakan untuk proses administrasi dan juga untuk memudahkan lalu lintas pekerjaan serta koordinasi antar bagian. Selanjutnya, penempatan barang promosi berada di dekat ruang kantor. Hal ini berfungsi untuk memudahkan tim sales maupun marketing ketika akan menggunakan barang-barang promosi itu. Dan ini juga memudahkan yang berada di ruangan kantor atau administrasi tersebut untuk mengawasi barang-barang promosi itu agar tetap selalu dalam pengawasan.
Dan juga untuk ruang penyimpanan kiriman rusak berada di dekat storage dan juga kantor. Hal ini berfungsi untuk memudahkan tim quality control ketika menemukan barang yang rusak atau tidak layak tersebut agar tidak dikirim ke customer. Namun, barang yang tidak lolos QC tersebut akan disimpan di ruangan khusus untuk barang yang rusak. Selanjutnya, barang fast moving akan ditempatkan dekat dengan pintu keluar atau pintu shipping. Sedangkan barang yang slow moving akan ditempatkan di tempat yang jauh lebih di belakang atau di bagian yang paling paling belakang. Hal ini pastinya akan memudahkan pada saat proses picking maupun shippingnya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan posisinya sudah sesuai dengan posisi fast moving dan juga slow moving tersebut. Yang terakhir adalah posisi packing fast moving ditempatkan dekat dengan barang yang fast moving juga. Dan juga untuk yang packing slow moving juga akan ditempatkan dekat dengan barang yang slow moving. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang warehouse layout. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.